Kali ini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu metode untuk menyelesaikan volume dan luas dari tabung. Di sini ada dua metode. Yang metode pertama yaitu metode volume tabung. Terdapat pendeklarasian pi 3,14, jari-jari 22, dan tinggi 24. Dan mendeklarasikan rumus dari volume tabung. Lalu print volume tabung. Setelah print volume tabung, terdapat pendeklarasian rumus untuk luas tabung. Setelah dihitung, nanti akan di-print dari volume tabung tersebut. Untuk metode keduanya, adalah ini untuk menampilkan metode pertama dalam output. Untuk outputnya sendiri, akan menampilkan hasil dari volume tabung dan luas tabung yang sudah kita di sini. Untuk tugas 2, yaitu untuk program mencetak bilangan ganjil dan genap. Di sini ada dua metode. Metode pertama adalah metode ganjil genap integer A. Jika bilangan A habis dibagi 2 dan sisa baginya adalah 0, maka print bilangan A adalah bilangan genap. Jika tidak, else, jika bilangan tidak habis dibagi 2, maka print bilangan A adalah bilangan ganjil. Lalu metode kedua adalah print program mencetak bilangan ganjil dan genap, membuat scanner baru, print masukkan angka, lalu kita input angka, dan nanti lalu kita akan memanggil metode ganjil genap di sini. Jadi bilangan yang kita input nanti akan ditampilkan bilangan itu ganjil atau genap. Outputnya seperti ini. Misal kita menginputkan angka 12 dan outputnya adalah bilangan 12 adalah bilangan genap. Untuk tugas ketiga, saya membuat 1, 2, 3 metode. Untuk metode pertama adalah metode dengan fungsi menjalankan program. Metode void main. Pertama, print toko buku sumber makmur. Lalu membuat scanner baru dengan scanner A sama dengan new scanner system.in. Lalu mendeklarasikan diskon anggota dengan memanggil pada metode toko buku diskon membership. Metode yang di bawah ini ya. Lalu membuat baris baru, kemudian mendeklarasikan diskon jenis dengan memanggil pada metode jenis buku yang juga ada di bawah. Lalu membuat baris baru, kemudian
print memasukkan harga buku. Lalu kita menginputkan harga buku dengan in harga sama dengan a.nextin dalam kurung tutup kurung titik koma. Lalu perhitungan total diskon di mana diskon anggota ditambahkan diskon jenis. Lalu print hasil total diskon berupa persen. Kemudian perhitungan total harga dengan rumus seperti ini. Lalu print hasil total harga. Untuk metode kedua adalah metode yang akan dipanggil ke metode pertama. Dengan membuat scanner baru, mencetak pilihan membership, 1 merupakan anggota member, 2 bukan anggota member. Masukkan pilihan 1 atau 2. Lalu input pilihan anggota a.nextin. Jika pilihan anggota kita menginputkan 1, maka toko buku diskon membership sama dengan 10. Artinya nanti akan dicetak Anda akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu return toko buku diskon membership yang artinya mengembalikan nilai variabel dari toko buku diskon membership. Untuk else yang tidak, jika tidak memilih 1, yaitu memilih 2, maka toko buku diskon membership sama dengan 0, yang mana nanti akan di print Anda tidak akan mendapatkan diskon member. Lalu return toko buku diskon membership mengembalikan nilai variabel dari toko buku diskon membership. Untuk metode ketiga, yang dimana metode ini juga akan dipanggil di metode yang pertama dan nanti akan ditampilkan di output. Terdapat scanner baru, lalu kita akan mencetak pilihan membership. Jenis premium, jenis gold, atau jenis silver. Lalu masukkan pilihan 1, 2, atau 3. Lalu kita menginputkan pilihan jenis. Jika pilihan jenis kita ketikkan 1, yaitu premium, maka diskon jenis bukunya adalah 20, yang mana akan di print nanti Anda akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Lalu return mengembalikan nilai variabel dari diskon jenis buku. Else if, jika kita memilih angka 2, maka diskon jenis bukunya adalah 15, di mana nanti akan di print Anda akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Dan lalu kita mengembalikan nilai variabel dari diskon jenis buku. Jika kita memilih angka 3, menginputkan angka 3, maka diskon jenis bukunya adalah 10, yang mana nanti akan di print Anda akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu return. Dan jika tidak yang lain, maka diskon jenis bukunya adalah 0, yang mana nanti akan dicetak 0%. Outputnya kita memilih, semisal kita merupakan anggota member, maka Anda akan mendapatkan diskon 10%. Lalu jenis bukunya, misal kita memilih jenis gold, maka Anda akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Lalu kita akan memasukkan harga buku dari gold.
maka akan muncul hasil dari total diskon dan total harga. Untuk tugas keempat, yaitu implementasi mesin ATM. Di sini ada 6 metode. Untuk yang pertama ini adalah merupakan pendeklarasian dari metodenya. Public static scanner input sama dengan new scanner system.in. Public scanner string ada pin, try, no, rec, dan expire. Public static in terdapat pilihan tarik, transfer, bayar, dan bank. Public static in dapat saldo 500.000. Untuk metode pertama, metode dengan fungsi main untuk menjalankan program. Yang pertama ada print Bank Jatim, lalu masukkan password Anda. Lalu pin input the next line. Kita menginputkan password dari ATM. Dan jika pin equals 280504, dan jika pinnya benar, maka nanti akan langsung ke sini, perulangan while. Langsung kepada program selanjutnya. Dan jika tidak, maka tidak akan dieksekusi. Dan akan menampilkan di else ini, maaf password salah. Jika password sudah benar, maka kita akan menampilkan saldo Anda, lalu transaksi, di mana transaksi ini adalah metode dari bawah ini. Lalu print apakah Anda ingin mencoba lagi ya atau tidak. Jika iya, maka kita akan berlanjut ke program yang selanjutnya. Untuk metode transaksi, di sini kita akan memilih transaksi, yaitu berupa 1 penarikan, 2 transfer, 3 pembayaran, dan 4 info rekening. Lalu masukkan pilihan. Di pilihan ini kita akan input angka 1, 2, 3, atau 4. Di sini saya menggunakan switch case untuk pilihannya. Dan untuk case 1 adalah penarikan. Case 2 adalah untuk transfer. Case 3 untuk pembayaran. Case 4 untuk info rekening. Dan default nomor yang Anda masukkan salah. Untuk metode penarikan, kita akan mendeklarasikan integer nominal, yaitu 50.000, 100.000,
200.000, 300.000, 500.000, 750.000, dan 1 juta. Di sini akan dicetak bilangan tadi, dan kita akan memilih berapa yang akan kita tarik. Lalu kita input 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan saldonya akan berkurang, yaitu saldo dikurangi nominal. Tarik min 1 ini adalah dari cashnya. Penarikan ini adalah cash 1. Maka di sini adalah tarik 1. Lalu print penarikan berhasil dan akan menampilkan sisa saldo. Saldo ini dari sini. Untuk metode transfer, masukkan jumlah yang akan Anda transfer. Transfer sama dengan input to next in, artinya kita menginputkan jumlah yang akan kita transfer. Lalu kita memilih bank tujuan. String Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan BNA. Di sini, lalu kita akan menginputkan bank tujuannya 1, 2, 3, 4, atau 5. Lalu print masukkan rekening tujuan. Dan kita menginputkan rekening tujuannya. Dan norek kita akan menginputkan nomor reknya. Lalu untuk saldonya adalah saldo dikurangi dari transfer ini, jumlah yang sudah kita inputkan. Lalu transaksi akan berhasil. Estimate print line, bank, norek, jumlah, dan transfer. Lalu tekan enter. Nah, di sini nanti kita akan kembali ke menu tadi dan memilih, semisal akan memilih pembayaran, kita akan masuk ke metode pembayaran. Sini metode pembayarannya adalah sistem outprint line. Silakan masukkan nama yang dituju. Lalu kita akan menginputkan nama yang dituju. Lalu jenis bayar, kita juga menginputkan jenis bayarnya. Lalu print masukkan uang pembayaran, kita menginputkan jumlah uang pembayaran. Lalu akan keluar saldo kita, yaitu saldo dikurangi bayar. Lalu sistem outprint line pembayaran kepada jenis bayar di sini yang sudah kita inputkan berhasil. Lalu sistem outprint line sisa saldo Anda sama dengan plus saldo sini. Lalu try input the next line untuk pilihan menu. Untuk metode terakhir adalah inforek, di mana ini merupakan informasi dari saldo. Informasi saldo sama dengan jumlah saldo yang tersisa.
lalu akan kembali ke pernyataan. Untuk tugas kelima, sini ada 5 metode. Metode pertama dengan fungsi menjalankan program void main. Kita membuat scanner baru, lalu print masukkan nilai matkul AKP. Lalu in AKP sama dengan next in. Lalu untuk menginput nilai. Sistem out.print, kita print masukkan nilai matkul daspro. Dan lalu kita akan menginput nilai daspro dengan deklarasi seperti ini, in daspro sama dengan next in. Lalu kita akan print masukkan nilai matkul Pancasila. Dengan pendeklarasian, kita menginputkan nilai. Lalu membuat baris baru, lalu memanggil program dari metode nilai AKP, lalu membuat garis baru, lalu memanggil program dan metode nilai daspro, membuat garis baru, memanggil program dari metode nilai Pancasila, membuat garis baru, dan ini untuk memanggil program dari metode nilai AKP, daspro, dan Pancasila. Untuk metode kedua, metode yang akan dipanggil ke metode pertama. Nah, mendeklarasikan perhitungan dari rata-rata. Perhitungannya adalah matkul AKP dan daspro dan Pancasila itu dibagi 3. Lalu di print rata-rata Anda adalah ini dari in tadi. Print. Lalu jika rata-rata lebih dari sampai dengan 70, maka cetak selamat Anda lulus. Dan jika tidak lebih dari sama dengan 70, artinya di bawah 70, maka cetak maaf Anda tidak lulus. Untuk metode ketiga yang juga akan dipanggil ke metode pertama, maka kita mencetak AKP. Dan jika nilai AKP kurang dari sama dengan 70, maka akan dicetak Anda perlu perbaikan nilai. Dan jika tidak, maka selamat Anda tidak perlu perbaikan untuk nilainya. Untuk metode keempat, yaitu metode yang akan dipanggil ke metode pertama. Kita mencetak daspro. Jika nilai daspro-nya kurang dari sama dengan 70, maka dicetak Anda perlu perbaikan nilai. Dan jika tidak, maka selamat Anda tidak perlu perbaikan. Yang artinya nilainya di atas 70. Lalu untuk metode keempat, metode yang akan dipanggil ke metode pertama. Sistem outprint Pancasila. Jika Pancasila nilainya kurang dari sama dengan 70, maka Anda perlu perbaikan nilai. Dan jika tidak, maka selamat Anda tidak perlu perbaikan untuk nilai Pancasila. Maaf, untuk tugas keempat saya belum menjalankan programnya. Untuk tugas keempat, outputnya seperti ini. Kita masukkan password. Dan jika salah, maka akan tidak bisa dieksekusi.
akan menampilkan saldo Anda 500.000. Lalu kita akan pilih transaksi. Misal kita memilih penarikan. Pilih yang akan Anda tarik. Penarikan berhasil, sisa saldo Anda 450.000. Apakah Anda ingin mencoba lagi atau tidak? Jika ya, misal kita memilih transfer. Masukkan jumlah yang akan ditransfer. Semisal 230.000. Lalu kita akan memilih bank tujuan dan rekening tujuan. Lalu terakhir berhasil, Bank BRI nomor rek 1 jumlah 230.000. Tekan enter. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Ya, semisal kita memilih pembayaran. Silakan masukkan nama yang dituju. Lalu memasukkan uang pembayaran. Lalu pembayaran pada Mei berhasil. Sisa saldo Anda 120.000. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Untuk info rekening adalah untuk informasi saldonya. Saldo tinggal 120.000. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Tidak. Program sudah selesai. Untuk orang tugas kelima, kita akan menyebutkan dulu nilai kita. Masukkan nilai matkul KP sama dengan 89. Nilai Daspro 90, nilai Pancasila 89. Maka akan ada hasilnya. AKP selamat hari tidak perbaikan, Daspro selamat hari tidak perbaikan, Pancasila selamat hari tidak perbaikan. Dan akan menampilkan rata-rata dan kelulusan, lulus atau tidak. Rata-rata Anda adalah 89 dan selamat Anda lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.